Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Monika Sari dengan NIM 202020207075 dari kelas Pendidikan Biologi 2. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, pengertian klasifikasi makhluk hidup. Kedua, tujuan klasifikasi makhluk hidup. Ketiga, manfaat klasifikasi makhluk hidup. Yang keempat, dasar pengklasifikasian makhluk hidup. Yang kelima, langkah-langkah pengklasifikasi makhluk hidup. Yang keenam, taksonomi makhluk hidup. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup merupakan cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki makhluk hidup. Semakin banyak perbedaan dari dua jenis makhluk hidup, semakin jauh kekerabatannya. Sebaliknya, semakin banyak persamaan dari dua jenis makhluk hidup, semakin dekat kekerabatannya. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Tujuan umum klasifikasi adalah mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Sedangkan tujuan khusus klasifikasi yaitu yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Manfaat klasifikasi. Yang pertama, untuk penelitian lebih lanjut sehingga makhluk hidup yang telah dikenal dapat dimanfaatkan. Yang kedua, untuk dipelajari agar dapat melestarikan keanekaragaman hayati di masa mendatang. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antar organisme satu dengan lainnya. Selanjutnya, dasar pengklasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk, morfologi, dan alat bentuk anatomi. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat tinggal, dan cara hidupnya. Langkah-langkah pengklasifikasi makhluk hidup. Langkah-langkah pengklasifikasian makhluk hidup mengidentifikasi objek berdasarkan ciri-ciri struktur tubuh makhluk hidup. Misalnya, hewan atau tumbuhan yang sama jenis atau spesiesnya. Setelah kelompok spesies terbentuk, dapat dibentuk kelompok-kelompok lain dari urutan tingkatan klasifikasi sebagai berikut. 1. Dua atau lebih spesies dengan ciri-ciri tertentu dikelompokkan untuk membentuk takson genus. Yang kedua, beberapa genus yang memiliki ciri-ciri tertentu dikelompokkan untuk membentuk takson famili. Yang ketiga, beberapa famili dengan ciri tertentu dikelompokkan untuk membentuk takson ordo. Yang keempat, beberapa ordo dengan ciri tertentu dikelompokkan untuk membentuk takson kelas. Yang kelima, beberapa kelas dengan ciri tertentu dikelompokkan untuk membentuk takson filum untuk hewan atau diviso untuk tumbuhan. Selanjutnya, taksonomi makhluk hidup. Pada awalnya, dalam klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Urutan kelompok ini disebut takson. Orang yang pertama melakukan pengelompokan ini adalah Linnaeus 1707 sampai 1778. Urutan kelompok berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Urutan taksonomi makhluk hidup yaitu kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Contoh klasifikasi pada tumbuhan jeruk bali: kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, famili Rutaceae, genus Citrus, spesies Citrus grandis. Contoh klasifikasi hewan harimau Sumatera: kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genus Panthera, spesies Panthera tigris Sumatera.
Baiklah, saya akan melanjutkan tentang klasifikasi makhluk hidup. Cara pengelompokan atau penggolongan dan pemberian nama makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Selanjutnya itu ilmu tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya disebut taksonomi. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup pertama itu mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Yang keempat, mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Terdapat di dalam klasifikasi makhluk hidup terdapat klasifikasi sederhana di mana membahas tentang ciri morfologi, ciri anatomi, ciri fisiologi, habitat, jenis makanan. Ada dua tentang klasifikasi sederhana. Yang pertama itu hewan atau kesamaan jenis makanannya herbivora, karnivora, omnivora. Hewan cara berkembang biak generatif yaitu ovipar, vivipar, ovovivipar. Klasifikasi sederhana atau tumbuhan. Tumbuhan jumlah keping 1, monokotil 1 keping lembaga, contohnya itu padi, jagung, kelapa. Dikotil 2 keping lembaga, contohnya itu mangga, kacang, apel, durian. Klasifikasi sederhana tumbuhan yaitu tempat hidup atau habitat, heropit, hidropit, higropit. Bentuk tumbuhan yaitu semak, perdu, herba, pohon. Selanjutnya tentang sistem dua kingdom. Pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles, dibagi menjadi kingdom Plantae dan Animalia. Kingdom Plantae itu ciri-cirinya berdinding sel dan berklorofil, dan Animalia tidak berdinding sel dan tidak memiliki klorofil. Dan selanjutnya itu ada sistem 5 kingdom. Pencetus klasifikasi sistem 5 kingdom adalah Robert H. Whittaker, seorang ahli biologi Amerika Serikat pada tahun 1969. Sistem 5 kingdom itu memiliki kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia.